Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat Daily Play berada. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Daily Play Saham episode ke-27, yaitu pada tanggal 7 Juli 2022. Thank you, di sini ada 20 orang yang udah join ya. Terima kasih banyak yang udah join, ada 20 orang yang baru join. Ayo ajak teman-temannya untuk join lagi karena di sini kita akan membahas berita-berita seputar keuangan, investasi ataupun kita akan melakukan bedah emiten secara analisis teknikal. Jadi kalau misalkan lu ada request nih pengen analisis emiten A, B, atau C, dipersilakan banget. Lu harus komen di kolom chat ataupun lu kalau pengen kasih stiker juga boleh banget. Gimana sih caranya? Lu bisa ngelakuin itu semua dengan pertama, lu harus download dulu aplikasi GoPlay di Play Store ataupun App Store. Kemudian lu sign up menggunakan HP ataupun email. Kemudian cari deh channel gua Fajar Sidik Hidayatullah. Jadi lu bisa di situ untuk yang namanya komen di chat ataupun stiker. Dan juga kalau lu pengen ngeliat rekaman rekapannya atau misalnya lu ketinggalan di tengah-tengah, bisa banget dengan cara lu nonton video gua, channel YouTube gua di Seni Pasar Modal. Jadi bisa diintip-intip di sana ya. Nah, kurang lebih 1 jam ke depan gue bakal nemenin lu semua nih sampai jam 10 nanti gue akan nemenin lu semua untuk membahas berita-berita terupdate, terutama pada tema besar kita hari ini, yaitu adalah Perdana Menteri Inggris, yaitu adalah siapa sih namanya, Boris Johnson. Boris Johnson itu resmi mau mundur dari Perdana Menteri Inggris. Tapi efek dari Boris mundur itu bursa, termasuk bursa di Inggris dan bursa Indo, malah hijau royo. Kok bisa ya? Bisa ya. Yang penasaran, mari kita tunggu dulu ya. Kita tunggu sama yang lainnya untuk join. Sambil dengerin lagu berikut ini. Check it out. Ku hampiri jalan yang kita lewati, setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali, hanya kenangan yang tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari
Oke, kurelakanmu menjadi pembuka kita pada malam hari ini untuk episode ke-27. Merelakanmu mungkin itu adalah salah satu bisa dibilang siklus anak muda zaman sekarang, di mana hobi banget kayaknya zaman sekarang ini adalah anak-anak muda itu melakukan ghosting. Apalagi dengan kecanggihan sosial media, dia ketemu gak sesuai udah langsung lost kontak, hilang, dan menjadi hanya penikmat story WhatsApp bisa jadi, atau hanya penikmat jadi story line atau story Instagram bisa jadi. Karena apa? Dia menghilang karena tidak sesuai dengan kriterianya. Itu bisa dilakukan oleh pria ataupun yang namanya oleh wanita. Hal ini maklum terjadi karena ini namanya pergeseran habit ataupun budaya, di mana dulu mungkin untuk bertemu seseorang kita harus menulis surat dan baru bisa ketemu setelah misalkan jaraknya jauh gitu bisa ketemu, dan akhirnya mereka nggak pernah memandang yang namanya adalah nanti juga ada lagi, nanti ada juga lagi. Karena kenapa? Biasanya itu adalah hal yang paling sulit. Khususnya bagi lu semua yang makin bertambah umurnya, maka akan makin sulit nih untuk menemukan yang namanya siapa sih belahan jiwa gua? Siapa sih sebenarnya? Nah, mungkin ini ada 20 orang Daily Play Saham episode ke-27 ini, sahabat Daily Play, yang mungkin mempunyai case yang sama. Coba komen deh di bawah yang mempunyai case yang sama. Ada perbedaan sebenarnya habit-habit antara generasi Z, sekarang nih sebutannya adalah generasi Z nih yang 2000-an, 2010 2000 ke atas, dibanding generasi yang lain yaitu adalah generasi X. Tetapi nyatanya nih kalau sekarang lu lihat beritanya bahwa generasi Z Indonesia itu memiliki tingkat paling stres dibandingkan X dan milenial. Milenial tuh 2000, generasi Z itu 2010 ke atas. Generasi X itu adalah 90-an ya, dari 2000 ke bawah lah, 2000 ke bawah. Jadi 1980 sampai 2000-an itu masih disebut sebagai generasi X. Nih, beritanya dari dataindonesia.id. Generasi Z Indonesia paling stres dibandingkan X dan milenial. Ini adalah warna biru. Warna biru adalah tidak cemas. Warna kuning adalah cukup cemas. Warna hijau adalah cemas. Dan warna merah adalah sangat cemas. Ini adalah perbandingannya generasi X, generasi milenial yaitu adalah 2000 sampai 2010 disebutnya milenial. Generasi Z yaitu 2010 ke atas. Ini adalah di bawah tahun 2000. Itu disebut generasi X. Oke, bisa kita lihat di sini kecemasan antar generasi di Indonesia, bahwa bisa kita lihat bahwa di sini angka tidak cemasnya adalah sekitar 44% dan sangat cemas itu hanya 2,8%. Tapi makin bertambah generasinya ini 4,6% akhirnya naik menjadi 5%. Ada perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kecemasan, dalam hal ini adalah sangat cemasnya, itu mengalami pertumbuhan kayak gitu. Kenapa sih kita baca ya? Generasi Z menjadi generasi yang mudah cemas dan stres. Bahkan tingkat kecemasan dari generasi kelahiran 97 sampai 2012 ini, ternyata di sini mereka menggolongkan generasi Z itu adalah 97 sampai 2012. Tapi ada beberapa sumber juga hanya 2010 ke atas. Jadi kita ikutin aja berdasarkan berita ya. Menjadi yang paling tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Berdasarkan hasil survei Alfara Research Center, ada 28,3% responden dari generasi Z yang mengaku cemas. Rinciannya, sebanyak 23,3% merasa cemas dan 5% lainnya sangat cemas. Di generasi milenial, persentase responden yang cemas sebesar 28,1%. Ini terdiri dari 23,5% milenial yang merasa cemas dan 4,6% sangat cemas. Kemudian hanya 24,1% responden dari generasi X yang merasa cemas. Secara rinci, 21,3% generasi X cemas dan 2,8% sangat cemas. Menurut Alfara, tingginya tingkat kecemasan generasi Z karena belum memiliki banyak pengalaman dalam menghadapi tekanan. Ini berbeda dengan generasi pendahulunya seperti X dan milenial. Ya paling contoh nyata sebenarnya adalah misalkan sekolah. Kita zaman sekolah dulu mungkin kalau kuku panjang itu paling
mudah banget tuh dijepret sama penggaris kayu kan tuh pas lagi SD. Wah itu paling inget banget tuh. Ataupun kalau lagi ini dijenggut-jenggut, nah itu beda banget tekanannya antara sekarang. Kalau zaman sekarang mungkin ditowel dikit aja udah, nah lihat, nah guru kurang ajar. Nah, kan cuma ditowel dikit tapi udah seakan-akan parah banget. Nah ini merupakan mempengaruhi yang namanya adalah pengalaman dan menghadapi yang namanya tekanan. Atas dasar itu, wajar jika generasi Z mudah berpindah-pindah kerja. Mereka akan mencari lingkungan kerja yang cenderung nyaman dan tidak memiliki tekanan tinggi. Sebagai informasi, Alvara melakukan survei terhadap 1529 responden di 34 seluruh Indonesia. Survei dilakukan dengan metode multi-stage random sampling pada 20 sampai 31 Maret 2022. Oke, tadi itu adalah berita mengenai bahwa generasi Indonesia, generasi Z, yaitu dalam hal ini menurut berita adalah 97 ya, 97 sampai 2012 itu disebut sebagai generasi Z, memiliki tingkat paling stres paling tinggi dibandingkan X dan milenial. Salah satu yang memikirkan kenapa sih generasi Z itu adalah memiliki tingkat paling stres paling tinggi, mungkin adalah dibantu dengan yang namanya sosial media. Apalagi sosial media sekarang itu perputaran informasinya cepat banget gak sih? Ini ada teman-teman sahabat Daily Play, ini ada 20 orang, coba komen deh. Bener gak sih bahwa lu mungkin ada tahun 97, 98 memiliki tingkat stres paling tinggi ya? Karena mungkin tahun 97 sampai 2000 ya, mungkin udah ada tekanan lain, yaitu adalah tekanan harus punya rumah, tekanan harus berpenghasilan tinggi, tekanan harus punya mobil, dan tekanan yang terakhir adalah harus menikah. 4 tekanan ini dimana seseorang yang baru lulus kuliah harus dituntut mempunyai 4 ini. Seperti udah kayak hukum alam, lu kalau mau dipandang bagus oleh masyarakat, lu harus mempunyai 4 ini. Salah satu lu gak punya, lu akan dicibir, akan digosipkan oleh para tetangga-tetangga lainnya. Itu udah hukum alam atau istilahnya kehidupan bermasyarakatnya seperti itu. Walaupun sebenarnya itu adalah aturan tak tertulis, tetapi banyak yang sudah karena habit ya, maka itu akan menjadi cibiran. Ya itulah ada tekanan salah satunya kayak gitu. Banyak tekanan-tekanan lainnya kalau misalkan lu udah beranjak dewasa, mungkin 97 udah selesai kuliah, 98 udah selesai kuliah, 2022 tahun belum ya, mungkin sampai 98 99 udah selesai kuliah, atau ada yang tahun 2000 sampai 2012 itu ada yang bahkan udah sampai kerja mungkin ya, angkatan itu mungkin 2005 ke bawah itu udah mulai masuk angkatan kerja kalau nggak melanjutkan kuliah. Banyak sekali tekanan-tekanannya, baik tekanan pada saat kerja maupun tekanan pada saat di rumah. Karena kenapa? Misalkan lu kerja nih, lu kerjanya itu nggak sesuai dengan keinginan lu, passion lu, maka kan tadi akan berpindah tempat dari A ke B ke C ke D ke F dan bla 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 selanjutnya. Walaupun misalkan wah tempatnya enak nih, tapi selanjutnya yaitu adalah apakah itu dekat sama rumah. Biasanya mereka akan mencari kehidupan di luar kota ataupun kehidupan di kota-kota besar. Karena kenapa? Di situ gajinya gede. Tapi mereka nggak mikir bahwa sebenarnya di balik gaji gede itu ada tekanan yang luar biasa dan ada hidup konsumtif yang luar biasa yang saling menekan bersama-sama. Apalagi anak muda. Anak muda itu sangat banget rentan terhadap 2 hal ini, gesekan. Pertama gesekan gaya hidup, yang kedua adalah gesekan seakan digit nominal yang besar itu menggambarkan bahwa enak nih kerja di sini, digitnya besar. Tapi dia melupakan namanya tekanannya juga besar. High risk, high return. Apalagi untuk yang misalkan berada di luar kota, pasti merasakan banget kalau misalkan dia pindah ke ibu kota ataupun ke kota-kota besar. Harga makanan atau harga-harga lain itu serba mahal. Nggak seperti kita pada tahun mungkin di 98, tahun 99, tahun 2000. Dimana harga mungkin relatif murah banget gitu. Kayak 1 juta, angka menuju angka 1 juta itu kayak hal yang tabu. Tapi sekarang angka 1 juta tuh udah kayak receh 1.000 rupiah gitu loh. Bahkan ada yang rela-rela belanja, misalnya belanja kerudung, belanja baju, atau belanja lainnya, menghabiskan 1 juta rupiah dalam semalam.
Sekarang patokan yang harus digapai itu adalah 1 miliar, bukan 1 juta di zaman sekarang. Mungkin ya nonton video ini 10-20 tahun kemudian, target 1 miliar itu udah kayak receh lagi, kayak 1 juta sekarang atau 1.000 rupiah dulu. Maka mungkin akan menaik lagi ke 10 miliar ataupun 100 miliar. Itu targetnya yang disebut angka mahal kayak gitu. Karena kenapa? Udah banyak sebenarnya puluhan atau bahkan ratusan orang. Baca aja search Google, ratusan orang yang istilahnya bisa mencapai 1 miliar. 1 miliar pertama kalau kata apa ya, salah satu buku yang gua baca, kalau lu bisa mencapai 1 miliar pertama dalam hidup lo, maka lu akan muncul 1 miliar berikut lainnya. Menuju 1 miliar pertama itu adalah perjuangan yang sangat sulit. Dan apakah lu itu mampu? Ya hanya lu yang mampu menjawab. Karena kenapa? Salah satu yang bisa mendorong bisa sampai 1 miliar adalah bagaimana kita menekan yang namanya gaya hidup. Salah satunya karena kenapa? Karena harga serba mahal. Berikut berita dari Harian Bisnis Indonesia. Harga serba mahal, bank akan kesulitan cari DPK. Bisnis.com Jakarta, perbankan dihadapi dengan sejumlah tantangan dalam menghimpun dana pihak ketiga DPK pada kuartal 3 2022. Inflasi dan kenaikan suku bunga merupakan beberapa tantangan yang perlu diantisipasi oleh lembaga keuangan. Senior Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amit Nurdin mengatakan, kondisi global yang tidak stabil dan inflasi secara umum membuat langkah perbankan dalam menghimpun DPK pada kuartal 3 2022 makin berat. DPK tidak akan tumbuh signifikan dalam kondisi seperti sekarang. DPK dana pihak ketiga ya. Orang akan menghabiskan uang karena harga-harga cenderung mahal, kata Amin, Kamis 7 Juli. Lebih lanjut, kata Amin, dengan suku bunga yang masih ditahan, upaya bank konvensional dan menarik DPK akan semakin berat. Bank konvensional tidak mungkin menawarkan suku bunga DPK tinggi untuk menarik orang menyimpan dana, karena bunga kredit yang mereka tawarkan sudah terlanjur murah. Adapun, jika bank tersebut memiliki ekosistem yang membuat perputaran uang hanya berdasarkan pada ekosistem mereka, ujar Amin, perbankan sedikit terbantu. Jadi, tantangannya adalah perbankan harus mampu menghadirkan jasa layanan digital yang bisa membantu nasabah bertahan. Minimal, DPK mereka tidak diambil bank lain, kata Amin. Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies, Selios, Bima Yudhistira mengomentari mengenai tantangan bank digital dalam menghimpun DPK. Menurut Bima, tantangan yang harus mereka antisipasi adalah perubahan mobilitas masyarakat yang dahulu bertransaksi secara digital karena pembatasan mobilitas ketika pandemi melandai. Aktivitas kembali normal dan transaksi dilakukan secara luring. Artinya, penghimpunan DPK yang perlu dilakukan secara digital sekarang menjadi tantangan bagi mereka, terutama untuk deposan retail atau yang berada di bawah 100 juta rupiah, kata Bima. Oke, itu tadi adalah berita mengenai bahwa dengan harga yang semakin mahal, paling banter aja bahan pangan udah mulai mahal, baik dari mulai harga cabai, lalu ke harga telur, lalu ke harga minyak, walaupun sekarang udah diluncurkan minyak kita 14.000 oleh Pak Zulkifli Hasan ya, per hari ini 7 Juli. Mungkin ada daerah lu yang mungkin belum dapat, lu bisa cek ke toko swalayan, udah dapat belum, atau udah ada minyak dengan merek minyak kita dengan harga 14.000. Kalau belum ada, silakan komen di YouTube, kali aja lu tag Kementerian Perdagangan biar bisa segera difasilitasi kayak gitu ya. Nah, kesulitan-kesulitan ini karena harga semakin mahal itu tidak terlepas dari yang namanya kondisi ekonomi, makroekonomi maupun mikroekonomi global maupun di Indonesia sendiri yang kurang kondusif. Kenapa kurang kondusif? Karena di global di luar sana itu adalah sudah mulai yang namanya kenaikan suku bunga. Yang pertama, akibat apa? Ternyata inflasi. Karena kenapa inflasi ini ada? Karena mereka ada 2 tahun yang lalu pandemik, lockdown. Artinya pemerintah harus menyediakan uang nih, harus menyediakan uang kepada masyarakatnya. Artinya jumlah uang yang beredar itu lebih banyak. Misalkan
Kalau misalkan lu bisa apa ya? Bisa dibilang lu punya stok 10.000, harganya 2.000. Tapi kalau lu punya stok 20.000, maka harganya bisa turun ke 1.000. Karena apa? Karena perputaran uangnya, jumlahnya itu lebih banyak dibandingkan yang diputar. Dan akhirnya menyebabkan nilai mata uang kita menjadi menurun. Ingat aja hukum dari ekonomi itu sendiri. Permintaan dan penawaran itu seperti apa. Hal ini ditandai dengan juga ditambah nilai mata uang rupiah kita yang menurun dan udah tembus menjadi 15.000 dalam waktu beberapa hari. Bayangkan, jika ini tidak ditangani segera, 16.800 bisa aja terjadi di akhir Juli ini. We will see. Nah, salah satu yang menyebabkan harga serba mahal yaitu adalah, apalagi nih masalah lagi nih yang membuat generasi Z itu paling stres, yaitu adalah yang namanya mikirin rumah. Biaya rumah sekarang gila-gilaan. Rumah tipe 70 atau rumah tipe 70, luas tanah 70, 80 dengan tipe bangunan bahkan 21, 30 atau 45, harganya itu udah selangit 200 juta, 300 juta. Atau bahkan yang subsidi adalah 120 juta, 150 juta. Yang dimana makin tahun dan makin tahun properti itu selalu meningkat. Tidak ada yang namanya pengurangan nilai properti. Hal ini diyakini oleh Menteri Keuangan ya, Ibu Sri Mulyani, bahwa semakin ke depan nanti maka generasi-generasi selanjutnya itu akan semakin sulit untuk membeli rumah. Karena kenapa? Misalkan kenaikan dari harga properti itu adalah 10 hingga 50% per tahunnya. Bandingkan dengan kenaikan upah minimum di Indonesia. Itu hanya sekitar 1-3%. Ini yang menyebabkan semakin lama waktunya, maka pertumbuhan atau membeli rumah menjadi sangat-sangat mustahil. Ini adalah berita dari CNBC Indonesia. Sri Mulyani sebut, beli rumah makin sulit, BTN saran PPN 0%. Jakarta, CNBC Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut saat ini semakin sulit untuk membeli rumah karena kenaikan harga lahan dan resiko kenaikan suku bunga. Namun, perbankan yang berfokus di sektor perumahan PT Bank Tabungan Negara (BBTN) mengatakan permintaan pembelian rumah dapat didorong melalui stimulus pemerintah yaitu PPN. Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitulupulu mengungkapkan PPN 0% dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk membeli rumah. Jujur, kita terima kasih dengan kebijakan PPN karena itu turut menggenjot penyaluran kredit rumah di bank, ujarnya di Menara BTN Jakarta Kamis 7 Juli 2022. Nixon mengaku meskipun harga lahan turut mempengaruhi harga rumah, namun bahan baku material bangunan yang mayoritas dapat dipenuhi dari lokal juga turut dapat membantu menekan harga rumah. Untuk rumah non subsidi itu dominan pada harga lahan, bahan baku dan material. Tapi sebenarnya lahan 30% untuk material itu yang sangat sensitif. Selanjutnya, untuk suku bunga KPR perseroan masih memasang bunga yang relatif rendah karena bunga Bank Indonesia itu sendiri masih ditahan di angka 3,5%-an ya, dibandingkan dengan bunga KPR periode sebelumnya. Jika nantinya ada resiko kenaikan suku bunga karena kondisi perekonomian dan geopolitik global, pihaknya akan berupaya membuat kredit perumahan tetap menarik bagi masyarakat. Kita bertahan dengan suku bunga sekarang. Saat ini suku bunga rendah karena kan kita sebenarnya pengen terus kayak gini. Kalau bangkirkan suku bunga naik langsung rematik bengkasnya. BTN memandang prospek sektor industri perumahan masih cerah meskipun di tengah ketidakpastian dan faktor eksternal baik perekonomian maupun geopolitik global yang sedang bergejolak. Pasalnya, kebutuhan rumah masyarakat masih sangat besar. Ya iyalah, karena kita akan terjadi bonus demografi itu 2030 ya. 2030 adalah bonus demografi Indonesia. Pertumbuhan ke depan menurut saya perumahan di Indonesia memang challenging. Banyak backlog perumahan, ada 12,75 juta orang yang belum punya rumah.
Selain itu, lanjutnya, kredit kepemilikan rumah terhadap GDP di Indonesia merupakan paling rendah di kawasan ASEAN. Apalagi saat ini harga rumah jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, harga rumah subsidi saat ini lebih terjangkau karena bahan baku material bangunan 90% berasal dari lokal dan tidak begitu bergantung pada bahan baku impor. Apalagi industri semen saat ini sedang mengalami kelebihan pasok. Berita baiknya 90% material Indonesia dari lokal kayak pasir, semen, batu genteng, dan bata, ungkapnya. Ya inilah yang menggambarkan bahwa KPR, kata dari Ibu Menteri Sri Mulyani itu sendiri, bahwa jangan kaget bahwa nanti akan menaik harga bunga KPR-nya yang mungkin sekarang itu di angka berapa sih? 5% ya. Di angka 5% angka bunga KPR. Tapi sekarang akan melonjak, mungkin akan lebih luar biasa dengan keputusan yang namanya inflasi. Karena kenapa? Karena jangan heran di beberapa negara besar itu bahkan kayak Turki aja itu mengalami inflasi 78,9%. Segitu Turki. Gimana Indonesia? Artinya di sini dengan kenaikan dari suku bunga bank ya, suku bunga bank dalam hal ini KPR, memang akan mempersulit salah satu trik yang dilakukan atau disarankan oleh Bank BTN yaitu adalah PPN 0%. It's good idea. Tapi ada juga yang lain. Dalam hal ini adalah dampak negatif side effect dari nanti adalah kenaikan suku bunga. Apa? Mereka yang udah mulai KPR akan tiba-tiba melonjak harganya. Misalkan sebelumnya 2,5 bisa membayar 2,8 bahkan 3 juta. Kenaikan yang luar biasa signifikan. Karena kenapa? Suku bunganya yang langsung melonjak naik. Hal ini akan mendorong alokasi-alokasi dana yang biasanya digunakan untuk barang-barang untuk berputaran uang, misalkan daya jual di masyarakat dan segala macamnya, itu akan mengalami penurunan yang luar biasa signifikan. Artinya di sini angka pengangguran akan semakin tambah. Dengan angka pengangguran semakin tambah, bagaimana cara orang tersebut akan untuk meng-KPR suatu rumah? Inilah yang harus dipikirkan bersama-sama, mungkin dari pemerintah dan tim-timnya yang luar biasa itu mampu memberikan solusi terbaik untuk khususnya golongan menengah ke bawah. Bagaimana seperti amanat dari Undang-Undang Dasar bahwa setiap orang, setiap warga negara itu harus mempunyai penghidupan yang layak. Salah satu penghidupan yang layak adalah memiliki rumah. Harus menjadi raja di negara sendiri. Kita berharap saja bahwa ada solusi terbaik, jangan sampai ini akan menjerat dan akhirnya membuat banyak generasi Z yang putus asa, bahkan yang ya akhirnya adalah bunuh diri. Kita harapkan jangan sampai tingkat stres yang luar biasa menyebabkan penurunan yang luar biasa juga terhadap intelijensia dari generasi Z. Gitu. Nah, gimana menurut lu nih ada 20 orang nih sahabat Daily Play terhadap KPR ini? Apakah lu di antara lu semua ada yang udah mulai KPR? Kalau udah mulai KPR, kira-kira menurut lu udah bayarannya udah mahal belum sih? Atau masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya? Coba. Komen dong di bawah nih 20 orang nih sahabat Daily Play yang lagi stay tune nih. Bisa di kolom chat ataupun di stiker. Caranya mudah banget. Lu harus download dulu di aplikasi GoPlay di Play Store ataupun App Store. Kemudian sign up menggunakan email ataupun nomor HP. Setelah itu lu cari deh channel gua Fajar Siddiq Hidayatullah. Nah, gue selalu hadir menemani lu semua setiap hari jam 9 malam. Kalau misalkan lu ketinggalan atau lu nonton di tengah-tengah, itu jangan sedih hati karena gua akan kasih rekaman ulangnya itu di channel YouTube gua di Seni Pasar Modal. Jangan lupa untuk follow, like, share, dan subscribe jika konten ini bermanfaat. Kita istirahat sejenak ya. Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta? Atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga
juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita. Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan, kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Oke, lagunya dari Judika ini menunda perpisahan ini cocok banget dengan apa yang terjadi dengan sekarang, yaitu adalah berita paling hot news menurut gua, yaitu adalah gak ada angin gak ada hujan, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson itu resmi mau mundur sebagai jabatannya sebagai Perdana Menteri Inggris. Tetapi anehnya nih, unik banget deh. Biasanya itu adalah sad moment, kesedihan karena suatu pejabat, khususnya situ adalah pejabat setingkat presiden lah ya, mundur, itu kan pasti akan memberikan dampak yang luar biasa, yaitu wah kenapa mundur. Ya akhirnya adalah kekacauan, yang paling nyata adalah kekacauan di bursa saham. Tetapi aneh banget ini, bahwa dengan resmi mundurnya Boris Johnson, ini malah pasar modal Inggris dan pound sterling melesat, termasuk Indonesia sendiri. Gue juga heran, kenapa bisa kayak gitu? Oke, kita baca beritanya ya. Ini berita dari detik.com. Boris Johnson mau mundur, pasar modal Inggris dan pound sterling melesat. Jakarta, hari ini Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dikabarkan akan mengumumkan pengunduran dirinya. Ini merupakan buntut dari sengkarut kepemimpinannya yang menyebabkan banyak dari menteri juga sudah mengundurkan diri. Namun, kabar tersebut justru tidak menjadi sentimen negatif terhadap pasar modal Inggris dan nilai tukar mata uangnya pound sterling. Menurut data RTI Kamis 7 Juli 2022, jelang penutupan perdagangan, indeks Financial Times Stock Exchange (FTSE) yang berada di London tercatat malah melesat 1,29%. Indeks FTSE sudah bergerak dalam rentang posisi tertinggi 7.200 dan terendahnya 7.107. Meski begitu, dalam sepekan terakhir indeks FTSE tercatat turun 1,55%. Dalam waktu 1 bulan turun 5,9%. Dan jika awal tahun tercatat turun 4,10%. Sebelumnya diberitakan Boris Johnson dilaporkan akan mengundurkan diri sebagai pemimpin partai konservatif yang kini berkuasa di negara tersebut. Kendati demikian, Boris Johnson akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri hingga pemimpin baru terpilih pada musim gugur nanti. Musim gugur berarti sampai Oktober ya, September-Oktober. Dilansir BBC Kamis 7 Juli 2022, Johnson akan menyampaikan pengunduran dirinya hari ini.
Perdana Menteri akan menyampaikan statementnya kepada negara hari ini, kata juru bicara nomor 10. Pemilihan pimpinan Partai Konservatif akan dilakukan pada musim panas ini. Dengan demikian, Perdana Menteri baru akan hadir tepat waktu untuk konferensi Partai Tory, sebutan untuk Partai Konservatif pada bulan Oktober. Nah, dengan mundurnya Johnson, kita bisa lihat di sini apa dampaknya nih terhadap IHSG. Ternyata IHSG kena dampaknya. Ini unik banget, lucu banget pokoknya. Berita dari detik.com. Indeks harga saham gabungan sore hari ini ditutup menguat. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson yang mengundurkan diri tampak tak memberikan sentimen negatif ke IHSG sore ini. Boris sendiri disebut akan mengumumkan pengunduran dirinya pada hari ini. Mengutip data RTI Kamis 7 Juli 2022, pada pembukaan perdagangan pukul 9.00 JATS, IHSG melemah 0,9%. Indeks LQ45 juga ikut melemah 0,27%. IHSG kemudian berbalik ke arah zona hijau pada pukul 9.05 JATS. IHSG naik 0,20%, indeks LQ45 naik 0,17%. Pada penutupan perdagangan, IHSG masih terus menguat dan bertahan di zona hijau. IHSG menguat 0,09%. Di sisi lain, indeks LQ45 melemah dengan turun 946. Di sisi lain, berdasarkan riset Arta Sekuritas, IHSG diprediksi menguat. Secara teknikal, candlestick sudah tertahan di support kuat lower Bollinger Band dengan stokastik yang mencapai level jenuh jual. Oke, di sini mereka pakai Bollinger Band dan stokastik. Nanti kita akan pakai. Diperkirakan pergerakan akan didorong terutama oleh saham big caps yang telah melemah sepekan terakhir. Pergerakan dilakukan terbatas dikarenakan masih dibayangi kekhawatiran akan inflasi dan kenaikan suku bunga. Oke, ini adalah pergerakan IHSG. Kita lihat pergerakan IHSG hari ini adalah seperti ini ya, pergerakan IHSG hari ini. Bisa dilihat bahwa dia naik ya, dia naik. Setelah naik adalah turun. Setelah naik turun, setelah turun dia naik kembali. Ini adalah polanya. Ini adalah polanya dari IHSG, pergerakan IHSG hari ini. Dia naik membentuk yang namanya gap up ya. Dia membentuk yang namanya gap up. Apa itu gap up? Gap up itu adalah di mana harga pembukaan selisihnya lebih tinggi dibandingkan harga penutupan. Itu disebut sebagai gap up. Dibuka jam 9 langsung melesat sampai jam 10.01, kemudian turun sampai 10.53, hanya sejam, kemudian naik kembali hingga penutupan. Ini yang terjadi pada IHSG pada hari ini. Kita lihat berdasarkan tadi, dia menggunakan indikator Bollinger Band. Kita ikutin aja. Bollinger Bands. Yang kedua adalah indikator stokastik. Oke. Gimana sih cara bacanya? Apa nih Bollinger Band? Bollinger Band itu adalah yang disebut sebagai support dan resisten yang fleksibel. Sederhananya seperti itu. Apa itu support, apa itu resisten? Jadi support itu adalah ibarat sebuah lantai. Artinya batas toleransi paling bawah saat itu jebol, maka akan menjadi resisten baru atau akan terus dalam. Begitu juga dengan resisten, saat atapnya tembus, maka dia akan melayang, terbang, go to the moon. Itu disebut support dan resisten. Biasanya support dan resisten itu seperti gua, ini membentuk garis, ini adalah support, ini membentuk garis. Nah, ini bisa disebut garis imajiner yang bisa menggambarkan garis support dan resisten. Nah, begitu juga ada selanjutnya dengan sebutan yang namanya indikator Bollinger Band. Di mana indikator ini kita bisa melihat dengan fleksibel garis support dan resistennya. Secara umum ini terbagi menurut 3 wilayah. Bentar gua terangin ya, gak kelihatan mungkin.
Oke, udah kelihatan di sini. Ada 3 kan? Ini disebut yang paling bawah, disebut nih yang paling bawah nih, paling bawah itu disebut sebagai area support atau disebut sebagai lower band. Yang tengah nih warna merah, warna merah ini disebut sebagai middle band. Dan yang paling atas ini disebut sebagai resisten nih, disebut sebagai upper band. Cara beli dan jualnya itu adalah beli di lower band, jual di middle band ataupun di upper band. Atau beli di middle band, jual di upper band. Oke, ngerti? Itu adalah strategi yang digunakan kalau misalkan itu adalah buy on weakness, sell on strength. Itu yang digunakan. Itu adalah indikator Bollinger Band. Catat. Yang kedua, stokastik. Apa itu stokastik? Stokastik itu sendiri adalah sebuah indikator yang menggambarkan mengenai psychology market itu seperti apa. Apakah lagi euforia atau lagi yang namanya kebakaran jenggot. Atau lagi ada sentimen positif ataupun sentimen negatif. Jika banyak sentimen positif, maka yang akan terjadi adalah banyak aksi beli. Banyak sentimen negatif, banyak aksi jual. Clear sampai sini. Dalam hal ini kita bisa lihat ya. Ini gua hapus dulu volumenya ya. Oke. Bisa lihat di sini ada 3 wilayah pembagian ya. Dimana kalau bisa tahu ini adalah wilayah zona bawah ya. Ini zona bawah ZB. Ini gua disebut zona netral. ZN. Di sini adalah zona atas. Artinya apa? Kalau garis berada di zona bawah, menyentuh zona bawah, ini artinya akan terjadi perubahan tren dari yang namanya tren negatif menjadi tren positif. Atau istilah bahasa Inggrisnya yaitu adalah sudah jenuh jual. Oversold. Yang kedua adalah zona atas. Ini adalah perubahan tren dari positif menuju ke negatif. Artinya di sini dalam bahasa Inggrisnya adalah harapan sentimen banyak aksi beli, tapi pada satu titik akan menyentuh jual. Itu disebut sebagai overbought. Sedangkan di area netral ini lagi menentukan posisi kayak aduh mau ngarah ke atas atau mau ngarah ke bawah. Sesimpel itu. Kita lihat di IHSG dia berada di area oversold. Artinya di sini pada satu ketika besok tanggal 8 Juli 2022 jangan menyalahkan kalau terbentuk yang namanya gap up pada perdagangan esok hari. Lalu bagaimana untuk untuk besoknya? Kita lihat ke sini. Dia berada di range area ini. Kita bisa lihat bentuknya adalah turun. Artinya dia akan membentuk candle dulu nih di sini sebelum nanti akan lanjutkan koreksi. Jadi dia akan ya cenderung menurut gue 70% adalah hijau untuk di hari Jumat, 30% adalah merah. Karena kenapa? Tidak lain dan tidak bukan bahwa Sabtu itu adalah Idul Adha. Artinya di sini banyak tentunya masyarakat yang ingin membeli sesuatu yang akhirnya meningkatkan produktivitas, daya jual di masyarakat dan lain sebagainya macamnya. Clear sampai sini, oke? Jadi yang terjadi besok seperti apa dan hari ini kenapa itu clear. Lalu kita lanjut beritanya. Investor mencerna petunjuk baru tentang pendekatan Bank Sentral Amerika Serikat terhadap kebijakan suku bunga dan pertarungan inflasi yang dirinci dalam risalah pertemuan Federal Reserve bulan Juni. Investor mencoba menilai dampak kenaikan suku bunga agresif terhadap pertumbuhan global. FOMC menilai bahwa peningkatan 50 BPS atau 75 BPS atau sekitar 1,25% atau 2,25% kemungkinan akan terjadi pada pertemuan kebijakan akhir bulan ini. Inilah emiten-emiten yang bisa lu gunakan untuk trading besok. Ada Mika dengan definisi hold, UNVR hold, Tower spekulasi buy, BBCA buy, ada HMSP, Telkom dan SMRA. Kita cek coba seperti Tower udah kemarin, BBCA udah, HMSP dan
SMRA ya, Sumarekon. HM Sampurna. Di sini gue ubah dulu ke 1 hours. Oke. Clear, di sini kelihatan ya, udah kelihatan. Untuk ini sendiri berada di area mana? Dia udah berada di atas middle band. Jadi targetnya adalah kalau kita mau beli, bisa beli di sini di middle band, jual di upper band, atau lu bisa beli di sini, jual di sini. Jadi bebas mau di mana. Kalau kita ngelihat, dia akan mengalami kenaikan terlebih dahulu untuk HMSP pada awal sesi nanti kayak gitu. Jadi dia bermain areanya adalah seperti ini tuh. Udah menyentuh lower, dia akan ke upper. Jadi kita kalau gua pengen main safety, lu pengen main safety, nunggu dia berada di daerah middle, lalu dulu jual di daerah sini. Jadi kalau misalkan lu mau pengen masuk ke area beli dan jualnya, mana sih teks nah ini. Jadi lu bisa beli di sini gua ngeliat sih. 950 sampai 960, 950 sampai 960 jual. $970 sampai 995. $970 sampai 995. Lalu cut loss atau SL, maka kita ambil zoom yang paling jauh. Kalau kita ambil yang paling jauh, maka ini ada di sini 935, 950 sampai 935. Oke, ini adalah areanya untuk lo bisa melakukan strategi trading plan. Oke, jadi lo bisa beli di 950 sampai 960, jual di 970 sampai 995, cut loss di 950 sampai 935. Itu untuk HMSP. Lalu kita lanjut, yang kedua adalah Sumarekon Agung. Ini adalah yang terjadi di Sumarekon Agung, bahwa sebenarnya adalah kondisi netral tapi dia ada kecenderungan turun. Jadi kalau yang terbaik adalah nunggu di area ini. Jadi lu kalau pengen beli, nunggu di area 2 belakang ini, middle band. Lalu lu jual di atas ini, dari sini ke sini aja. Oke, di sini lu bisa masuk ya. Di area, jadi lu bisa beli di area di bawah lower band, di bawah middle band. Jadi lu bisa beli di sini di area 550 sampai 540, 540 sampai 550, jual di 560 sampai 575, 560 sampai 575, cut loss di, kita zoom out, ini lagi penurunan. Nah, oke. Kalau lagi penurunan, zoom in lagi. Di sini kalau bingung pakai apa, lu bisa pakai ini ya, lu tarik aja berapa persennya. Tadi gua area belinya adalah di sini. Oke, ini gua tarik buat area untungnya. Oke, di sini adalah areanya berada sampai 533, jadi 540 sampai 530. Jadi 530 sampai 540. Oke, ini adalah trading plan yang bisa lu pakai untuk SMRA pada perdagangan esok hari tanggal 8 Juli 2022, yaitu bisa lu beli di 540 sampai 550. Jual di 560 sampai 575, cut loss di 530 sampai 540. Nah, kurang lebih itu yang bisa gua sampein pada malam hari ini. Nggak kerasa udah 1 jam gua nemenin semua. Thank you for attention. Di sini ada 20 orang sahabat Daily Play.
Thank you yang udah ini. Walaupun nggak ada yang komen, nggak ada yang stiker, nggak apa-apa. Kalau misalkan lo ada pertanyaan atau pengen komen-komen, silakan tanyain aja di channel YouTube gua di Seni Pasar Modal. Jangan lupa untuk saksikan gua setiap harinya jam 9 malam. Apalagi besok tanggal 8 Juli 2022, Daily Playtime akan hadir dengan episode ke-28. Gua Fajar Sidik pamit. See you, bye.